organisasi dan mekanisme bank syariah. Organisasi yang baik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan bank adalah pengorganisasian yang dilakukan secara baik oleh organisator. Organisasi bank yang terbaik menurut pendapat Dr. Randus Haji Melayu SP Hasibuan adalah yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, organisasi ini dan staf merupakan organisasi yang paling luas karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas, serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertikal terpendek. Yang kedua, departemen hendaknya didasarkan atas proses produksi agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal serasi terintegrasi, serta kontrol internal check and recheck antar bagian berlangsung baik. Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syariah, maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah: yang pertama, satu, dengan adanya keputusan RUPS yang antara lain menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya, maka Bank Syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya. Yang kedua, di samping itu adanya fatwa agama dari DPS terutama yang menyangkut produk-produk Bank Syariah, maka langkah-langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi Bank Syariah tersebut mendapatkan pengabsahannya. Yang ketiga, selanjutnya dalam operasionalis bank syariah tersebut terdapat dua macam pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal oleh Dewan Komisaris DPS dan direksi. Yang kedua, pengawasan eksternal dan bank. Sistem operasional bank syariah bank Islam. Pembicaraan mengenai sistem operasional lembaga keuangan syariah ini pada intinya adalah membicarakan tentang bagaimana kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas fungsinya berkaitan dengan itu. Maka adanya job description dan job specification merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, deskripsi tugas dan kewenangan masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasional bank syariah. Yang kedua yaitu direksi. Direksi ini yang terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih direktur bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab direktur yaitu mewakili direktur utama atas nama direksi, membantu direktur utama dan mengelola person sehingga tercapai tujuan person, bertanggung jawab terhadap operasional person khususnya dalam hubungan. Yang kedua, adapun bagian jasa nasabah atau Janas bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran, kemudian melakukan penjumlahan. Pokok-pokok operasional bank syariah. Seperti yang sudah diketahui bahwa landasan utama selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia. Kemudian, sekarang telah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai landasan operasional bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Di antaranya, 1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan bank syariah. 2. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah likuiditas dan instrumen moneter. Ketiga,
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kesehatan bank, dan yang terakhir, peraturan-peraturan yang diterbitkan pendukung operasional bank syariah. Mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI 2004 tentang bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya kegiatan operasional bank syariah. Yang pertama, bidang marketing. Kegiatan operasionalnya adalah 1. Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah Jum'ah, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan funding officer dan anggotanya, terutama dalam mobilisasi dana. Yang ketiga, operasionalisasi account officer atau pembina pembiayaan. Yang keempat, operasionalisasi bagian support pembiayaan. Yang kelima, operasionalisasi bagian administrasi pembiayaan. Yang keenam, operasionalisasi bagian pengawasan pembiayaan. Selanjutnya ada bidang operasional, diantaranya yaitu service operasional, yang kedua teller atau kasir, yang ketiga jasa nasabah, yang keempat bagian tata buku. Selanjutnya bidang umum, diantaranya yaitu sekretariat, yang kedua perbekalan, yang ketiga personalia, yang keempat urusan rumah tangga kantor. Selanjutnya yaitu bidang pengawasan. Yang pertama pengawasan marketing, diantaranya 1. Pengawasan sesuai dengan syariah, yang kedua pengawasan prosedural, yang ketiga public opini, masukan untuk pemecahan masalah. Yang kedua ada pengawasan personel, diantaranya yang pertama pengawasan dalam dinas dan pengawasan di luar dinas. Yang kedua penilaian secara periodik. Yang ketiga pengawasan umum, yaitu pengawasan kekayaan atau inventaris. Yang kedua pengawasan perbekalan atau biaya kantor. Yang ketiga pengawasan akuntansi.